تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد. Jemaah rahimakumullah, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah, kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kembali kami bisa hadir di majlis di Masjid An-Nur setelah beberapa lama tidak bisa hadir, dan jamaah yang di tengah sudah kosong sudah karena sering libur ya. Jadi kami minta uzur kepada khususnya ikhwan-ikhwan yang ada di sini karena kesibukan yang dengan santri-santri, kesibukan dengan apalagi pembangunan, kesibukan lagi dengan mengurus anak-anak ya, yang namanya merintis harus banyak-banyak berkorban dulu ya. Insyaallah semoga pondok yang kita rintis, yang kita dirikan, pondok pesantren Imam Syafi'i, semoga Allah berikan kemudahan sehingga memberikan melahirkan generasi-generasi yang saleh dan salehah insyaallah, khususnya kita yang berada di wilayah Balikpapan. Itu yang menjadikan kami kadang hadir, kadang tidak ya, kesibukan yang banyak sekali ya, sehingga sering uzur kadang-kadang. Nah, insyaallah mulai mudah-mudahan tahun ini 2019 ya diberikan kemudahan oleh Allah insyaallah sehingga kita bisa tetap rutin hadir di majelis-majelis. Jamaah rahimakumullah, berikutnya kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Ushulus Sunnah, prinsip akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Yang berikutnya di antara akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah yang ke-23 dari kitab Ushulus Sunnah adalah beliau mengatakan, al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, wal imanu anna al-masih ad-dajjal kharij. Kita beriman bahwa al-masih dajjal itu pasti keluar. Kita beriman, meyakini, mengimani bahwa dajjal itu pasti keluar. Ada dua nama al-masih. Yang pertama Isa al-Masih, yang kedua Masih ad-Dajjal. Apa arti Masih? Ya, Isa al-Masih, Masih ad-Dajjal. Kalau Isa dikatakan al-Masih, yang menghapuskan, arti Masih itu yang terhapus, yang menghapuskan. Kenapa? Karena Nabi Isa alaihissalam nanti akan turun dan menghapuskan segala bentuk kekufuran. Semua patung dihancurkan, salib dihancurkan, diperintahkan membunuh babi. Itu namanya Al-Masih, yang menghapuskan ya kezaliman di akhir zaman nanti. Kemudian yang kedua Dajjal. Kenapa dikatakan Al-Masih? Yang terhapus ya, yang menghapuskan. Kenapa? Karena matanya terhapus sebelah, tertutup ya, tertutup sebelah kanan, buta sebelah, dikatakan Masih. Sebagian meriwayatkan bahwa Nabi Isa dikatakan Al-Masih karena setiap orang yang diusap, yang disentuh pasti akan sehat. Yang mati akan hidup. Itu diantara mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengimani bahwa Dajjal pasti akan keluar. Dajjal
Apa arti dajjal? Asal katanya dajjala, artinya kadzaba, pendusta. Dajjal artinya kadzab, pendusta, yang sangat pendusta. Namanya isim mubalaghah. Dajjal, kadzab. Kalau kita makan bahasa Arabnya akil. Kalau akal sangat rakus, sangat banyak makan. Semua dimakan. Yang halal, yang haram. Akal. Kemudian shaim artinya apa? Orang yang berpuasa. Kalau shawwam banyak puasa. Semua puasa dikerjakan. Apalagi naim artinya tidur bahasa Arabnya. Kalau banyak tidur, bentar tidur, kena angin tidur, enggak ada angin juga tidur. Namanya nawam dalam bahasa Arab. Dajjal artinya kadzab, pendusta, pembohong. Ya. Maka istilah para ulama hadis ketika mensifati ar-rawi, para periwayat hadis, kalau dia banyak berbohong dikatakan kadzab, dajjal, kadzab. Dan kita enggak boleh sembarangan mengatakan fulan dajjal, fulan kadzab. Enggak boleh. Baru berselisih sedikit pemahaman langsung dajjal, enggak boleh. Naam, jamaah rahimakumullah, dajjal akan keluar. Ini diantara tanda hari kiamat yang besar yang harus kita imani. Maktubun baina ainaihi kafirun, tertulis di antara kedua matanya tulisan kafir, kafara, kafir. Wal ahaditsu allati ja'at fihi, dan kita beriman kepada semua hadis yang datang yang menceritakan tentang dajjal. Wal imanu bi anna dzalika kain, dan kita beriman bahwa itu semua pasti akan terjadi tentang munculnya dajjal. Li hadits Anas, atau dikatakan hadza minal imani bil ghaib, ini diantara bentuk iman kepada perkara yang gaib. Akhbar an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadhil umur al-mustaqbal al-ghaibiyah. Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan perkara ini, sesuatu yang belum terjadi dan sesuatu yang gaib. Fala budda an nu'mina biha, wajib kita beriman, wa nusaddiqu biha, mempercayai. Wa dzalika li thubutiha bis sunnah min turuqin mutawatirah fi ahadits sahihah. Dan itu telah datang dengan riwayat yang mutawatir dari hadis-hadis yang sahih tentang akan datangnya dajjal. Jamaah rahimakumullah, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma ba'atsallahu min nabi", tidaklah ada yang Allah utus dari seorang nabi, illa anzala qaumahu al-a'war al-kadzdzab, kecuali pasti nabi tersebut memperingatkan kaumnya dari si buta dan si pendusta. Siapa dia? Dajjal. Innahu a'war, dia buta sebelah. A'war itu buta sebelah. Ya, kalau a'ma buta dua-duanya. Kalau butanya bisa ngelihat, buta tapi bisa ngelihat juga. Buta tapi kalau uang kelihatan. Itu namanya a'mash. Apa? A'mash. Rabun-rabun. Kalau dia buta sama sekali, total butanya, a'ma. Summun, bukmun, umyun. Ya, mereka orang-orang munafik. Sum, tuli, bukmun, bisu, umyun, buta, total butanya. Fahum la yarji'un, dan mereka tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dajjal ini a'war, buta sebelah matanya.
Nabi alaihi wasallam sebutkan wa inna rabbakum laisa bi'awar, dan Tuhan kalian tidak buta. Maktubun baina ainaihi kafir, tertulis di antara kedua matanya kafir. Tidak bisa dibaca kecuali oleh orang-orang beriman. Kafir. Dajjal fitnah yang sangat besar. Fitnah yang sangat besar. Semua para nabi dari zaman Nabi Nuh alaihissalam, disebutkan oleh Nabi alaihissalam dalam riwayat Muslim, ma min nabi, tidak ada seorang nabi kecuali mereka memperingatkan dari fitnahnya Dajjal, sampai dari zaman Nuh alaihissalam. Dari zaman Nabi Nuh sekian juta tahun, dari zaman Nabi Nuh alaihissalam, Rasul yang pertama. Nuh alaihissalam anzara qaumahu, dia mengingatkan kaumnya dari Dajjal, besarnya fitnahnya, ujiannya yang dibawa oleh Dajjal. Semua para nabi mengingatkan, memperingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Kenapa? Fitnahnya sangat besar. Fitnahnya Dajjal sangat besar. Dia akan datang nanti di muka bumi. Dajjal disebutkan wal ahadits fi dzikri Dajjal wa annahu min asyratis sa'ah kasiratun wa thabitah. Hadis yang menceritakan tentang Dajjal dan dia keluarnya merupakan tanda hari kiamat. Ini riwayatnya sangat banyak sekali. Waqad saradaha Ibnu Katsir fil juz'il awal min an-nihayah. Telah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir pada juz yang pertama dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Wa qad amara al-muslim bit-ta'awudz minhu. Dan diperintahkan setiap orang muslim berlindung dari Dajjal. Fi kulli salatin ba'da tasyahud. Setiap salat setelah mereka tasyahud. Wa qabla salam, dan sebelum salam. Kita mengucapkan apa? Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, kemudian wa min adzabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Itu dibaca sebelum salam, Pak. Sebelum salam, tahiyat terakhir, itu doa kita mustajab. Doa di situ. Ya, doa duburis salawat al-maktubah. Doa setiap ujung salat wajib sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Wa min adzabil qabri, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari ujian hidup dan mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari yaitu fitnah ujian keburukan yang dibawa oleh Dajjal. Dajjal yang dia akan keluar sebagai ibtila, berkata Syekh Ibn Jibrin rahimahullah ta'ala, wa huwal kadzdzabul asyar, dia adalah pendusta yang sangat buruk. Alladzi yadda'i annahu ar-rabb, yang dia mengaku sebagai Tuhan. Fayajzillahu ala yadayhi umuran minal khawariqi fitnatan wa ibtila'an, akan diberikan oleh Allah kemampuan, berbagai kemampuan, itu sebagai ujian dan cobaan, sebagai ujian bagi orang-orang beriman. Dan telah datang beberapa hadis menjelaskan tentang fitnah Dajjal ini. Jamaah rahimakumullah, di antaranya dia akan disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam, dia akan berada di bumi berapa hari? 40 hari. Hari pertama bagikan 1 tahun, Pak. Hari pertama panjangnya waktu ini bagikan 1 tahun. Jadi jam itu berputar terus. Tidak ketemu siangnya. Sampai 1 tahun baru ketemu.
Ya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kita sholat pada waktu itu? Maka Nabi katakan, diukur-ukur saja. Diukur-ukur. Perkirakan antara zuhur sampai asar berapa lamanya. Asar sampai maghrib berapa lamanya. Maghrib sampai isya berapa lamanya. Sholat diukur. Satu hari, hari pertama bagikan 1 tahun. Hari kedua bagikan 1 bulan. Hari ketiga bagikan 1 pekan. Hari keempat bagikan hari-hari yang biasa selama 40 hari. Tidak ada bagian bumi kecuali dia datang, kecuali Makkah dan Madinah. Di ujung penghujungnya, di semua penjurunya ada malaikat yang menjaga. Disebutkan oleh Nabi SAW. Dajjal mendatangi semua. Tidaklah ada orang beriman kecuali mereka akan terfitnah, akan fitnah, datang Dajjal membawa fitnah. Ada di antara 2 orang manusia didatangkan oleh Dajjal, yang satunya dibunuh, langsung dihidupkan. Yang satunya dibunuh, dihidupkan. Artinya datang Dajjal kepada seorang laki-laki yang beriman, kata Nabi SAW, sebagai ibtila. Ada seorang laki-laki pemuda yang beriman, maka Dajjal mengatakan, engkau percaya aku sebagai Tuhanmu? Laki-laki ini mengatakan, tidak, aku tahu bahwa engkau adalah kadzab, Dajjal, pendusta. Maka Dajjal ini langsung membunuh laki-laki ini, kemudian setelah dia mati dihidupkan kembali. Wahai fulan, aku sudah mampu menghidupkanmu. Apakah engkau percaya bahwa aku sebagai Tuhanmu? Maka laki-laki yang beriman mengatakan, bahkan sekarang aku lebih percaya, aku lebih yakin bahwa engkau adalah Dajjal, si kadzab, yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jamaah rahimakumullah, besar fitnah Dajjal. Ya, sehingga Nabi SAW mengajarkan kita untuk berlindung dari Dajjal. Dan ada sesuatu yang kita lihat tadi, semua para nabi mengingatkan kepada umatnya berlindung dari Dajjal. Ternyata ada fitnah, Pak, yang lebih besar dari Dajjal, yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Apa itu? Inna akhwafa ma akhafu alaikum. Nabi sebutkan, yang paling kutakutkan menimpa kalian sampai melebihi fitnah Dajjal adalah asyirkul asghar, syirik kecil, riya. Nah, kemudian ketika Dajjal turun 40 hari, yang banyak mengikutinya adalah yatba'uhu, yang banyak mengikutinya adalah para wanita, an-nisa, para wanita. Kemudian orang-orang Yahudi Asfahan, orang-orang Yahudi Iran, Asfahan, Persia. Mereka yang banyak mengikuti Dajjal, pengikutnya. Sehingga pada waktu itu kezaliman, pembantaian di mana-mana, pembunuhan semua orang-orang beriman akan dicari oleh Dajjal kemudian dibunuh. Setiap orang yang tidak mengakuinya sebagai Tuhan maka dia akan dibunuh. Yang tidak mengikutinya akan dibunuh. Maka pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa alaihissalam. Poin yang berikutnya, yang ke-24, kata Imam Ahmad, di antara akidah Ahlussunnah, wa anna Isa bin Maryam alaihissalam yanzil fayaqtuluhu bi Babilud. Dan kita beriman bahwa Nabi Isa alaihissalam, Isa bin Maryam, akan turun dari langit dan akan membunuh Dajjal di sebuah tempat namanya Babulud di Suriah, ala manaratin bayda, turun di atas menara putih, di syarqi Dimashq, di sebelah timur kota Damaskus. Maka negeri Syam ini, Pak, ya, terus terjadi fitnah, ujian demi ujian. Syam itu mana? Syam itu yang pertama Palestina, yang kedua Suriah, yang keempat Lebanon, yang ketiga, yang keempat pertama Suriah, kemudian Palestina, kemudian
Lebanon, kemudian apa? Ada satu lupaan di antaranya. Terus terjadi konflik. Dan disebutkan oleh Nabi SAW bahwa ketika zaman fitnah, iman yang paling benar itu ada di Syam. Ada di Syam. Ujian mereka luar biasa. Berbagai ujian ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam akan turun di Syarq Damaskus, di sebelah timur kota Damaskus, di Menara Putih. Wal ahadits allati fi nuzul Isa mutawatir aidan. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang turunnya Nabi Isa juga mutawatir. Riwayatnya sangat banyak sekali. Wa annahu yaqtuluhu bi Babil fi Syam. Dia dibunuh di sebuah tempat namanya Babulud di negeri Syam. Wa anna Isa yuqimu fil muslimin fima ba'd. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berdiam tinggal bersama kaum muslimin di sana. Fayaqsurus saliba. Kemudian dia menghancurkan salib alladzi lin nasara, yang disembah oleh orang-orang Nasrani. Dihancurkan salib oleh Nabi Isa. Wa yaqtulul khinzir alladzi ya'kuluna. Dibunuhnya babi yang mereka makan. Wa yadha'ul jizyah, dan Nabi Isa menghilangkan upeti. Apa itu upeti? Ketika dia datang kemudian ke sebuah negeri, ditawarkan Islam. Kalau enggak mau menerima Islam, maka diperangi. Kalau dia sudah kalah, ya, maka boleh tinggal di negeri kaum muslimin dengan syarat dia membayar jizyah upeti. Dan ketika Nabi Isa alaihissalam turun, maka Nabi Isa menawarkan, kalau mau menerima Islam selamat, enggak mau menerima Islam langsung dibunuh, diperangi. Tidak ada upeti. Wa yadha'ul jizyah, dia menghilangkan upeti. Fala yaqbalu illa al-Islam aw as-sayf. Nabi Isa tidak menerima kecuali Islam atau pedang. Wa yantashirul Islam kama yasha'ullah, dan Islam ini akan menyebar dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika fil waqtil mustaqbal, dan itu akan datang. Wallahu a'lam mata yakunu dzalik, dan Allah yang Maha tahu kapan itu akan terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa amma nuzul Isa ibn Maryam alaihi salam faqad dzakara fi ahadits katsirah tujibu al-qata'. Istawfaha Ibnu Katsir fi tafsir fi akhir surat An-Nisa. Adapun hadis tentang turunnya Nabi Isa atau dalil tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam telah sangat banyak sekali. Di antaranya Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 159, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Tidaklah ada di antara ahlul kitab kecuali mereka yakin Nabi Isa itu belum mati. Orang-orang ahli kitab yang beragama, yang benar-benar paham agama mereka, mereka tahu Nabi Isa itu enggak mati. Nabi Isa itu enggak disalib. Nabi Isa itu bukan disalib. Tahu mereka. Yang disalib itu adalah orang yang mendengki Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa masuk dalam sebuah rumah, kemudian dikejar oleh mereka, maka laki-laki yang paling dengki yang pertama kali masuk diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak mensalib, tapi Nabi Isa diserupakan oleh Allah dengan salah seorang di antara mereka. Barrafa'ahu Allah ilaihi. Diangkat oleh Allah Subhanahu, dinaikkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Nabi Isa belum mati, sampai sekarang masih hidup. Wa fassarat al-ayah bi anna ahlul kitab sawfa yusaddiquna bihi 'inda nuzulihi fi akhir zaman. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, maknanya ayat ini bahwa nanti ahlul kitab, orang-orang Yahudi Nasrani, ya, orang-orang Nasara, mereka akan tahu bahwa ternyata Nabi Isa masih hidup, tidak disalib. وقد تضمنت الأحاديث نزول عيسى عليه السلام على المنارة البيضاء di Masjid Dimashq. Dan telah datang riwayat yang sahih
bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun di Menara Putih di Masjid Damaskus, wa annahu yaqtulul Masih ad-Dajjal bi Babilud, dan dia akan membunuh Masih ad-Dajjal di Babilud. Wa wasafa bi annahu hakamun muqsid. Nabi Isa alaihissalam akan turun di Babilud. Pada waktu itu disebutkan waktu sholat subuh akan tiba. Waktu sholat subuh akan tiba, maka yang menjadi imam pada waktu itu adalah Imam Mahdi. Namanya adalah Muhammad. Nama ayahnya adalah Abdullah. Nama ibunya sama dengan ibunya Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Imam Mahdi, itu julukannya, yang mendapatkan petunjuk. Nama aslinya Muhammad. Ya. Dan dia nanti akan berada di Syam. Pada waktu itu Al-Imam Mahdi, yang nasabnya nasab Nabi alaihi salatu wassalam, namanya sama dengan nama Nabi. Ayahnya dan ibunya sama dengan ayah ibu Nabi alaihi salatu. Pada waktu itu dia akan sholat subuh, tiba-tiba datang Nabi Isa dari belakang. Nabi Isa alaihissalam rambutnya agak panjang, rambutnya hitam, rapi, seperti ada air yang mengalir di rambutnya, saking hitamnya. Seperti ada air yang mengalir, saking hitam. Lurus, tidak menggunakan serban rambutnya. Dikenallah dia oleh Imam Mahdi. Nabi Isa mengucapkan salam, kemudian Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam salat subuh. Maka Nabi Isa mengatakan tidak, akan tetapi aku menjadi makmum dan mengikuti syariatnya Muhammad. Mengikuti syariatnya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman, bukan membuat syariat baru, tidak, tapi mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Isa salat bersama Mahdi. Kemudian dicarilah Dajjal. Pada waktu itu setiap kaum muslimin mereka bersembunyi, ya, di belakangnya Imam Mahdi ketika turun Nabi Isa, dan tidak ada yang bisa dan mampu membunuh Dajjal. Tidak ada yang bisa dan mampu membunuhnya. Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Isa alaihissalam, dan pada akhir zaman nanti ma'asyiral muslimin, semua persenjataan itu dimusnah sudah, enggak ada. Enggak ada lagi orang perang pakai roket, enggak ada. Pakai nuklir enggak ada. Pakai senjata api enggak ada. Pakai apa itu? Jet tempur enggak ada. Perang pakai kuda lagi. Parang, golok, tombak, panah. Ya. Latihan memanah terus. Mudah bagi Allah. Gas, minyak ditutup oleh Allah, enggak ada. Pakai apa? Pesawat enggak bisa terbang kalau enggak ada bensin. Mobil, motor semua pakai kuda kita. Ya, pakai kuda semuanya, pakai onta. Kalau yang ada onta, pakai kuda. Ya, perangnya gulat lagi. Di zaman Imam Mahdi, di zaman Nabi Isa alaihissalam. Sehingga turunlah Nabi Isa alaihissalam kemudian mencari Dajjal. Tidaklah Nabi Isa alaihissalam lewat di tengah orang-orang kafir, Nabi Isa harum. Tidaklah ada orang kafir mencium aromanya Nabi Isa kecuali mereka mati. Tidaklah orang kafir yang mencium aroma harumnya Nabi Isa alaihissalam kecuali mereka akan mati. Kemudian dicarilah Dajjal, dikejar sampai ketemu di Babilud, kemudian dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, mati. Sehingga pada waktu itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Isa alaihissalam menjadi hakam,
menjadi penguasa, pemimpin, menjadi khalifah, amir, pemimpin, muqsid yang sangat adil. Yaqtulul khinzir, babi semua dibunuh. Wa yaqsurus salib, dia menghancurkan semua salib. Wa yadha'ul jizyah, menghilangkan upeti. Wa yafidhul mal, harta berlimpah ruah. Wa tukhrijul ardu barakataha, bumi mengeluarkan keberkahannya. Bumi mengeluarkan keberkahan. Semua apa yang diletakkan di bumi tumbuh berkah. Ini artinya apa? Pemimpin itu memiliki pengaruh atas keberkahan atau hilangnya keberkahan di sebuah tempat. Ketika sebuah tempat tersebut dipimpin oleh seorang penguasa, pemimpin yang adil, maka tempat tersebut akan berkah. Ketika dipimpin oleh seorang yang zalim, hilanglah keberkahan. Sampai dikisahkan, jamaah rahimakumullah, di zaman Nabi Isa alaihissalam menjadi pemimpin, yaitu semua harta berlimpah ruah dan tidak ada orang yang mau menerima sedekah. Tidak ada menerima sedekah, apalagi minta sedekah, enggak ada. Dikasih sedekah, Pak, mau enggak ini sekasih ini? Oh, enggak mau, udah ada. Kasih lagi sedekah, enggak ada. Enggak mau. Ada yang kasih sedekah, ini enggak mau. Tidak ada yang mau menerima zakat, menerima sedekah, enggak ada. Sedekah apapun enggak ada yang menerima. Kenapa? Harta berlimpah ruah. Semua yang diinginkan ada. Sampai disebutkan satu buah delima setengahnya bisa dijadikan berpayung, bisa pakai bikin payung. Ya, buah delima dibelah setengahnya bisa pakai payung, bisa dimakan oleh beberapa biji gandum, bisa mengenyangkan. Nah, dikeluarkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tukhrijul ardu barakataha wa yamkuthu fil ardi 7 sinin. Dan dia tinggal setelah terbunuhnya Dajjal selama 7 tahun. Nabi Isa tinggal menjadi pemimpin. Thumma yatawaffa, kemudian dia wafat. Wa yusalla alaihi almuslimun, dan disalatkan oleh kaum muslimin. Wa dzakara Allah Ta'ala annahu rafa'ahu fi qawlihi. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam surah An-Nisa, "Wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allah." Mereka tidak yakin telah membunuh Nabi Isa, akan tetapi Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yakun nuzuluhu minas sama', maka Nabi Isa alaihissalam turun dari langit nanti. Dan ini wajib kita imani, harus kita imani. Di antara prinsip akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Nah, membunuh Dajjal, memberikan keamanan. Ya. Kemudian setelah itu, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu setelah Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal, kemudian Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia, keluarlah Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi, qala hadza rahmatun min rabbi. Dan sebelumnya, qalu ya dzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata, wahai dzul qarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj mereka membuat kerusakan di muka bumi. Maukah engkau kami bantu untuk bikinkan mereka benteng yang kokoh sehingga dia tidak bisa keluar? Maka Dzul Qarnain mengatakan, qala atuni zubar al-hadid, berikanlah aku cairan besi.
hatta idza sawa bainas sadafain, terus dibikin tembok dari besi yang dipanaskan meleleh. Hatta idza sawa bainas sadafain, sampai terus sama di antara kedua sisi. Disiramkan timah yang panas menjadi benteng yang kokoh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dzulqarnain mengatakan, qala hadza rahmatun min rabbi. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dzulqarnain bisa memenjarakan siapa? Membikinkan benteng yang sangat kokoh untuk supaya Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa keluar. Dan dia beranak pinak. Qala hadza rahmatun min rabbi, fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Apabila datang keputusan Rabbku, janji Allah Subhanahu wa taala akan tiba hari kiamat, maka sungguh benteng yang kokoh ini akan dijadikan hancur, akan dijadikan pecah. Wa kana wa'du rabbi haqqan, dan sungguh janji Allah itu benar. Nabi alaihi salatu wassalam, dikatakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, suatu hari masuk dalam kondisi ketakutan ke rumah istrinya Ummu Salamah. Nabi mengatakan, la ilaha illallah, wailun lil arab min syarrin qad iqtaraba. Sungguh celaka bagi bangsa Arab, keburukan yang sudah sangat dekat. Futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj hakadha. Telah dibuka benteng Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Telah terbuka seperti ini. Dalam ayat yang lain Nabi sebutkan bahwa setiap hari Ya'juj dan Ma'juj terus bersama kaumnya terus melobangi benteng ini. Ketika sudah berlobang, sudah akan besar, mereka akan bisa keluar, akan tenggelam matahari. Pimpinan mereka mengatakan, cukup, besok kita lanjutkan. Keesokan harinya ditemukan benteng ini kembali ketutup. Kemudian mereka melobangi lagi, terus dilobangi. Ketika akan tenggelam matahari, pimpinannya mengatakan, cukup, besok lanjutkan. Mereka pun kembali. Keesokan harinya lubang tertutup sampai datang janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka keluar mendekati hari kiamat. Ya'juj wa Ma'juj, mereka keluar. Nabi alaihi wasallam sebutkan rombongan yang pertama keluar, kemudian mereka minum di sungai Tabariyah, ya, di danau Tabariyah, Tibris, maka habis airnya. Kemudian semua mereka keluar, mereka membunuh setiap orang yang beriman di muka bumi. Kemudian mereka mengatakan, qad qatalna man fil ard fahalumma falnaqtul man fis sama'. Sungguh kita telah membunuh semua yang ada di bumi, sekarang mari kita bunuh yang ada di langit. Kemudian mereka mengarahkan anak panahnya ke atas langit, dilepaskan. Allah Subhanahu wa taala kembalikan anak panah mereka berlumuran darah. Setiap kaum muslimin mereka bersembunyi di bukit-bukit. Ya. Ya'juj dan Ma'juj sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Kemudian terus kaum muslimin mereka terdesak. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin, ad-dukhan, angin kirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Angin yang setiap bukan angin ya, bukan dukhan ya, dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala binatang, hewan sejenis kuman, kutu, itu yang membinasakan Ya'juj dan Ma'juj sehingga semua mereka binasa. Nabi sebutkan bahwa bangkainya Ya'juj dan Ma'juj tidaklah ada jarak sejengkal kecuali ada bangkainya. Jarak sejengkal ada bangkainya, sangat banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala kemudian kirimkan burung, dikumpulkan bangkainya di sebuah tempat, didatangkan hujan dari langit, disiram bumi, kemudian bersih. Keluarlah orang-orang beriman dari persembunyian mereka. Pada waktu itu, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala kirimkan lagi ad-dukhan, asap, angin
angin yang lembut. Ketika angin itu keluar, tidaklah ada orang beriman mencium angin tersebut, menghirup angin tersebut, kecuali mereka meninggal. Setiap orang beriman meninggal. Lewat angin tersebut, dukhan tersebut, asap tersebut, mereka meninggal. Yang tersisa hanyalah siapa? Orang-orang kafir. Ketika orang-orang kafir itu hanya mereka yang tersisa, itulah dia saatnya Allah Subhanahu wa taala terbitkan matahari dari mana? Dari arah barat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la tanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan." Ketika datang tanda kebesaran Allah, pada hari itu terbit matahari dari barat dan tidak ada lagi orang yang beriman, tidak ada lagi orang bisa mengucapkan Allah. Pada hari itu tidak ada yang bermanfaat iman mereka. Sehingga Nabi SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling buruk ada dua. Siapa mereka? Yang pertama, yang mereka hidup pada waktu hari kiamat tiba. Kenapa? Tidak ada yang beriman. Orang beriman tadi sudah binasa semuanya, meninggal semuanya, mati semuanya. Jadi yang ada hanyalah orang-orang kafir. Maka orang yang paling buruk adalah orang-orang yang masih hidup ketika hari kiamat tiba. Kemudian yang kedua siapa? Orang-orang yang menyembah kuburan. Walladzina yattakhiduna al-qubura masajid. Yang mereka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah mereka. Sehingga ya terbit matahari dari barat, terjadilah hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ini dia di antara poin yang berikutnya dari akidah Ahlussunnati wal Jamaah tentang ya sesuatu yang wajib kita imani dan kita yakini. Wallahu taala a'lam bissawab. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana akidah Ahlussunnati wal Jamaah tentang ketaatan kepada pemimpin. Kita akan bahas insyaallah. Sehingga kita bisa membedakan ketika kita belajar prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, kita bisa bedakan ini orang mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak, atau sekedar penamaan saja. Ya. Poin-poin yang disebutkan oleh Imam Ahmad ini adalah prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita bisa membaca, kita bisa membedakan mana Ahlussunnah dan mana Ahlul Bid'ah. Ketika kita melihat beberapa prinsip ini, ya satu yang diingkari, maka bisa mengeluarkan dari akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian jamaahullah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Nah, betul. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.